Hello guys, welcome back to this channel. Sesuai janji ya di video sebelumnya, video kali ini kita akan melanjutkan eh, contoh dari dynamic programming yang lain ya, para dynamic programming yang lain. Nah, di sini ada contoh lagi ya, namanya adalah longest common subsequence. Nah, yaitu kira-kira seperti ini ya. Ketika ada suatu string X seperti ini, dan kemudian ada string Y seperti ini, cari LCS-nya yaitu longest common subsequence. Nah, longest common subsequence ini apa? Itu em, ini ya, longest common subsequence itu bisa aja BCAP atau BDAP. Cara nemunya gimana? Ini nih, ini kan B ya. B, kemudian C, kemudian A ya, kemudian B. Jadi urut ya, subsequence itu em, berarti deretan ya. Subsequence itu adalah sub dari sebuah deretan ya, dari ABC BAP. Jadi BCAP di sini adalah sebuah subsequence dari ini ya. Dan BCAP juga subsequence dari ini. Nah, kita mau cari subsequence yang sama, yang paling panjang gitu ya. Nah, sekarang kasih contoh aja ya. Contoh, oh belum contoh. Berarti gue mau menjelaskan dulu real world problemnya ya dari ini. Pertama, digunakan di biologi ya untuk mengcompare DNA atau RNA sequence ya. Ini ranahnya biologi, mungkin gua nggak bisa menjelaskan terlalu detail ya seperti apa. Kemudian text diffing tools, jadi ini tool untuk mendeteksi adanya perbedaan apa sih di antara kedua teks ya. Biasanya dipakai di Git atau GitHub ya untuk version control system di coding. Kita akan belajar banyak di GitHub mungkin di modul software engineering kali ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan plagiarism detector ya. Jadi misalkan ya teks 1 sama teks 2, longest common subsequence-nya berapa gitu. Kalau misalkan gede banget, berarti ya dianggap plagiat gitu. Kemudian data synchronization. Jadi ketika ada suatu data, kita melihat yang kurang apa sih gitu. Nah, gitu ya. Software patching juga. Jadi ketika ada suatu software, misalkan ada yang korup atau apapun, kita bisa melihat seberapa korup sih ini softwarenya gitu. Dan korupnya di bagian mana gitu. Dan banyak lagi ya. Ya, jadi ini ya sebuah problem text ya atau string gitu. Nah, ini adalah pseudocode-nya ya. Mungkin kalian nanti bisa lihat, tapi gue akan menjelaskan secara visualisasinya aja gitu ya. Jadi nanti mungkin ini bisa di skip kali ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Nah, di sini ini adalah visualisasi dari pseudocode ini. Jadi ini kita pakai bottom up ya, bottom up approach. Nah, jadi di awal ini adalah empty string teman-teman ya. Ini adalah empty string. Nah, di kasus kali ini kita akan mencoba ini ada ABC BD AP ABC BD AP. Nah, kita akan mencoba ini string ini ya, dengan string ini ya, ABCD ya. Longest subsequence-nya adalah ya ABCD gitu. Itu A, B, C sama D di sini. Ya. Tapi kita sekarang lihat dulu cara kita inisialisasinya gimana gitu ya. Jadi ketika ini stringnya 0, ya stringnya empty, kita kasih 0 semua di sini. Yang artinya adalah longest common subsequence dari misalkan nih ya di sini ya, dari AB sama empty string adalah 0 gitu. Atau ketika di sini longest common subsequence dari A, B, C, B, D, A, B ini dengan empty string ini ya, sorry dengan ini adalah 0 ya. Karena nggak ada yang common ya. String apapun kalau di compare sama empty string dia nggak ada yang common gitu. Nah, kayak seperti itu ya. Jadi ini juga sama ya horizontal sama vertikal karena apa? Karena kita membandingkan dua buah string. Jadi di sini problem dan kimia nggak unik karena kita membandingkan dua hal gitu, nggak cuma satu hal lagi. Nah, kemudian kita looping nih dari sini sampai sini ya, kita looping. Nah, ketika ini ada yang sama ya, jadi kita loopingnya dari sini sampai sini kan. Jadi ketika ada yang sama, ini kotak ini ya, kotak ini kan sama nih, A sama A di sini, oke. Nah, ketika ini sama, algoritmanya adalah
yang di sini ya, yang di kiri atasnya kita tambahkan 1. Seperti itu. Nah, ketika tidak sama, ketika A dan B ini nggak sama kan? Ketika nggak sama, kita bandingkan yang atas sama yang kirinya. Lebih besar mana gitu. Nah, ini kan kita bandingkan 0 sama 1 lebih besar 1. Ya udah, tahu sini. C sama A ya. Kan nggak sama nih. Jadi kita bandingkan ini sama ini. Oh, ternyata lebih gede yang 1. Ya udah, kita taruh 1 dan seterusnya ya. Nah, di sini ini sama nih, A sama A di sini. Nah, karena ini sama, maka dia ambil yang dari kiri atas, di plus 1 ke sini. Gitu, ya. Di plus 1 ke sini. Kemudian B sama A. Ya, B sama A, ya seperti tadi. Bandingin ini sama ini, lebih gede mana? Yang lebih gede 1, gitu. Kemudian iterasi kedua, ya. Nah, di sini A sama B. Ya. Jadi A sama B, ini nggak sama ya. Berarti kita membandingkan yang sini sama yang sini. Oh, lebih gede 1 ternyata. Berarti ini masukin 1. Kemudian ini B sama P berikutnya. B sama P ternyata sama. Maka yang 1 ini dia ditambahkan 1 ke sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Sekarang kalau kalian lihat, ini kan 2 ya. Berarti longest common subsequence dari AB ya sama AB itu adalah 2 gitu. Tapi ketika ketika A ya, A dan AB itu adalah 1. Ya, kira-kira untuk melihatnya seperti itu ya. Kemudian ya dan seterusnya sampai ini D. Mungkin kalian bisa simulasiin sendiri. Nah, di sini 4, kenapa 4? Karena ya ini tadi ya. ABCB DAB sama ABCD LCS-nya sama-sama ABCD. Berarti ABCD itu panjangnya adalah 4 gitu ya. Nah, 4 ini nggak tahu nih termasuk gede atau enggak ya, karena 4 itu nilai maksimum dari ini, panjang ini. Mungkin kalau plagiat detektor ini bisa dianggap sebagai plagiat. Karena ya tadi, karena ABCD itu ada di dalam LCS-nya si string ini. Gitu ya. Nah, untuk visualisasi dari subproblem kira-kira seperti ini ya. Nah, ketika ini D-nya sama ya. Ketika ini D-nya sama, ini ya, misalkan kita di sini ya, ABC BD dan ABCD di sini ya. Nah, ketika ininya sama, D dan D. Nah, berarti ini adalah subproblemnya adalah ABCB ini dihapus dan ABC ini dihapus, kemudian plus 1 ya. Kenapa plus 1? Ya karena karena ada yang sama nih. Jadi kita plus 1 dan kita lihat subproblem lagi yaitu yang sebelumnya. Sebelumnya ini berapa gitu. Ya, kira-kira seperti itu untuk melihat subproblem. Karena ini bottom up, that's why kita harus menghitung ini dulu ya, baru ini. Gitu. Ya. Nah, that's why ketika kita ada di semua sel ya, ketika kita di sini, jadi ketiga value ini juga harus sudah dihitung. Soal kenapa kita di awal kita menginisialisasikan 0000 dulu nih. Biar apa? Biar yang sel di sini, sini semuanya bisa kehitung. Ya, karena ini adalah base case-nya. Ini adalah base case, ini adalah base case-nya gitu. Oke, kemudian kalau nggak sama gimana nih? Contoh B sama D kan nggak sama nih. Jadi kita kasih maksimum antara ya tadi yang atas atau yang kiri ya. Jadi yang atas itu adalah ini ya. Yang atas itu adalah ini. Tapi ini tetap full ya. ABC-nya tetap full. Atau yang bawah adalah yang ini, ABC tapi ini tetap full ya. Contoh seperti ini gitu. Kita cari maksimumnya. Nah, kenapa demikian? Karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu antara ini nanti. Karena ini nggak sama, jadi string sebelum ini dibandingkan dengan semuanya gitu. Atau nanti string semuanya ini dibandingkan dengan ini. Karena nggak sama, karena kita nggak tahu lebih besar yang mana maksimumnya gitu ya. Kalau ini kan udah jelas. Ini kan udah jelas sama. Berarti ya subproblemnya yaitu sama-sama yang di kiri ini ya. Kemudian di plus 1 gitu. Nah, untuk big O notation-nya atau complexity-nya, kalau kita nggak pakai DP ya, misalkan kita pakainya rekursif ya, seperti top down approach, big O-nya adalah sekian ya, 2 pangkat maksimum dari M atau N ya.
Kenapa demikian? Karena dua ya. Karena ini kan cabangnya ada dua. Antara mau string yang sebelumnya yang dipotong satu karakter atau string yang lain ya. Jadi hanya ada dua di sini. Ya. Dan panjangnya adalah ya panjang maksimum dari ini. Dari ABCBDA atau ABCD. Jadi M ini adalah panjang dari string yang atas, N adalah panjang dari string yang di kiri ini. Gitu. Tapi kalau kita pakai dynamic programming atau kita pakai yang memorisasi seperti ini ya, bottom up, kompleksitasnya hanya O M kali N ya. Kalau kita lihat di sini pseudocode-nya, ini adalah hanya O M kali N aja gitu ya. Meskipun di sini ada pengulangan. Pengulangan ini karena ada inisialisasi ya. Tapi secara kompleksitas ini kan hanya M plus N, ya kan? Dengan M plus N ditambah ini MN. Karena secara kompleksitas ini bisa dibuang ya untuk big O. Big O ini bisa dibuang ya. Jadi hanya ini. Oke. Kemudian problem lagi adalah ini. Kita revisit lagi ya problem masalah graph tentang shortest path. Jadi sebelumnya kita kan pernah belajar Dijkstra atau Bellman-Ford ya. Ketika ada graph yang weight-nya minimum gitu. Ada minus sorry, bukan minimum. Nah, karena semuanya itu adalah single source shortest path. Jadi hanya bisa menyelesaikan dari A ke mana aja gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan dari B kemana aja gitu, nggak bisa. Karena single source. Tapi di TP kali ini kita bisa menghitung semua shortest path ya. Dari semua source ke any destination gitu. Nah, ini BTW screenshotnya gue ambil dari videonya Abdul Bari ya. Yang di sini gue nanti kasih di description linknya. Nah, yang pertama ada graph seperti ini nih. Nah, kita mau mencoba membuat suatu tabel ya, tabel di mana kita bisa tahu nih 1 ke 3 shortest path-nya berapa atau 3 ke 1 shortest path-nya berapa gitu dan seterusnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama adalah seperti ini. Kita punya dulu A yang ke 0 ya, ada 1 2 3 4 di sini, ada 1 2 3 4 di sini. Nah, inisialisasinya adalah satu-satu yang sama ini kita nolin semua. Kenapa? Karena nggak ada looping ya di antara sini ya. Ya, nggak ada looping. Jadi 0 semua. Kemudian edges-edgesnya kita masukin semua nih. Jadi dari 2 ke 1, 8. Dari 3 ke 1, 5. Dan seterusnya. Kalau nggak ada edge-nya, ya kasih infinity. Atau bilangan integer yang gede banget. Tuh ya. Nah, kemudian kita lanjut ke A1 nih. Nah, A1 ini maksudnya apa? Jadi, apakah ada shortest path dari X ke Y? Ya, X itu vertex apapun, Y itu vertex apapun, yang bukan satu ya, yang bisa melalui satu. Contoh, misalkan, misalkan 3 sama 2 ya, ini kan ke-update ya. 3 sama 2. Nah, apakah 3 ke 2 ini, kalau melalui satu, lebih kecil value-nya daripada 3 ke 2 kalau nggak melewat satu? Ya. Contoh nih, 3 ke 2 kan nggak ada path-nya ya, jadi sebelumnya adalah infinite. Tapi ketika lewat satu, apakah ini lebih kecil daripada infinite, daripada nilai sebelumnya? Jadi kalau kalian lihat, 31 ini kan 5 ya. 31, 5. Nah, kemudian 1 ke 2 adalah 3. Nah, jadi apakah 8 lebih kecil dari infinite? Oh ya, 8 iya gitu ya. Ya, kemudian ini contohnya ini juga nih. Di 2 ke 4. Ya. 2 ke 4 kan ini infinite karena nggak ada ini ke sini ya. Ini gua hapus dulu. 2 ke 4 kan infinite tuh. Nah, jadi kita lewat satuin dulu. Jadi kita lewatin satu dulu. 2 ke 1 berapa? 2 ke 1 itu adalah 8. Kemudian 1 ke 4 berapa? 7. Berarti 15. 15 lebih kecil dari infinite. Nah, kita update. Nah, nanti yang A2 juga. A2 itu berarti lewat 2 ya. Lewat vertex 2, A3 lewat vertex 3, A4 lewat vertex 4. Ya. Secara kompleksitas adalah UN pangkat 3. Kenapa gitu? Karena kita memvisit setiap vertex di sini ya. Ini kan udah N. Kemudian ini adalah N. Ya. Ini adalah N. Dikali N. Ya. Ini kan N kali N. Ya udah. Terus kalikan N lagi. Karena ada A0, A1, A2, A3, A4. Jadi big O complexity adalah ON pangkat 3. Gitu. Nah, kalau kalian pakai Dijkstra ya, kita kan bisa pakai Dijkstra ya. Jadi kita bisa
melakukan Dijkstra n kali atau v kali. V adalah jumlah vertexnya. Nah, ini bisa better teman-teman, karena kompleksitinya adalah v kuadrat log e. Ya. Dijkstra biasa kan v log e. Tapi karena kita run Dijkstra ini sebanyak v kali, maka ya v kali v log e, berarti v kuadrat log e gitu. Nah, tapi v universal itu on pangkat 3 teman-teman. Ya, atau ov pangkat 3 ya. Lebih gede daripada ini gitu. Nah, tapi ada drawback-nya Dijkstra ini. V21 itu lebih simple ya diimplementasi karena dia cuma ini sebenarnya. Karena dia cuma looping 3 kali aja ya. Looping dari sini, 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 sini. Kemudian looping setiap matriksnya, setiap kolom dan row-nya. Lebih simpel secara implementasi. Ya, karena di Dijkstra kalian harus bikin priority queue dulu atau heap dulu gitu ya. Algoritmanya lebih kompleks. Dan yang satu lagi secara use case, Flatwarsal ini bisa ini namanya Flatwarsal ya. Nama algoritmanya adalah Flatwarsal. Gue lupa nyantumin di sini. Ini adalah nama orang juga ya yang membuat algoritma ini. Ini adalah Flatwarsal. Ini bisa bekerja dengan negative weight graph. Ya, jadi dengan graph yang punya negative weight, dia bisa menemukan shortest path kalau ada yang negatif. Seperti itu ya. Nah, ini aja untuk problem DP yang gue mau bahas di video tambahan. Sebenarnya masih banyak banget problem DP yang lain ya. Contohnya seperti kalian misalkan mau mengerjakan Microsoft Word. Di situ kan ada yang namanya rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Terus ada juga yang rata kiri dan kanan. Nah, rata kiri dan kanan itu dia pakai DP, teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang memotong sebuah tree ya, memotong sebuah batang. Kita mau cari yang paling minimum effortnya gitu. Itu juga ada. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Problem DP. Contoh ada lagi seperti perkalian matriks dan masih banyak lagi. Yang gue nggak bisa bahas satu-satu ya di sini ya. Mungkin kalian nanti bisa explore sendiri di YouTube. Gue saranin kalian melihat MIT OpenCourseware ya, MIT OCW yang materinya adalah algoritma dan data structure ya, algoritma yang dynamic programming. Ya itu gue sangat rekomendasikan. Oke, sekian aja dari gue di video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai string matching ya. So, see you in next video ya teman-teman. Bye.